Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah. Oh jamaah. Alhamdulillah alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul azim. Jamaah Islam itu yang dirahmati Allah. Masya Allah, alhamdulillah kita bertemu lagi di Islam itu Indah. Dan terima kasih banyak buat jamaah yang sudah hadir di sini dari Brebes ini ya Bu ya. Satu lagi dari mana? Dari Brebes juga, tepuk tangan dong buat jamaah kita yang sudah hadir jauh-jauh ke studio Islam itu Indah. Dan juga terima kasih banyak buat jamaah Islam itu Indah yang di rumah yang selalu setia menyaksikan Islam itu Indah. Sebelum kita bahas tema kita pagi hari ini ya bersama guru-guru kita lihat terlebih dahulu sebuah video tayangan tentang jenazah korban kebakaran Glodok ditemukan. Ini dia tayangannya. Tangis seorang kerabat korban kebakaran di Glodok Plaza ini pecah menyaksikan proses evakuasi jenazah dari dalam gedung pada Kamis siang. Jenazah yang pertama dievakuasi ini ditemukan tertimpa reruntuhan di area lantai 8. Jenazah selanjutnya dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Hingga Kamis malam, sejumlah warga masih mendatangi posko kebakaran Glodok Plaza. Warga datang untuk melaporkan atau mencari perkembangan informasi terkait anggota keluarga yang belum ditemukan. Ya Allah. Ajal nggak ada yang tahu ya. Dan semoga keluarga korban mendapatkan kekuatan dari Allah. Amin. Bisa mendapatkan semuanya. Amin. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Kita sama-sama berdoa buat semuanya ya. Semoga korban yang sempat kemarin dinyatakan hilang jenazahnya secepatnya bisa ditemukan dan diidentifikasi. Amin. Ya, ibu luar biasa. Ibu empatinya luar biasa, ya. Merasakan apa yang dirasakan keluarganya. Betul Ustadz, karena memang korban ini kan pasti kan punya keluarga juga. Iya Ibu ya. Jadi ibu merasakan kalau itu adalah keluarganya. Bu, dengan ibu siapa namanya Bu? Ibu Komis. Ibu siapa? Ibu Komis. Ibu Komisa dari Komisa. Kobi Komisa. Ibu dari mana Ibu? Dari Brebes. Dari Brebes. Majelis taklimnya? Al-Hidayah. Al-Hidayah. Ibu, makasih banyak Ibu. Bu, pegang tongkat, pegangin tongkat. Iya. Pegang. Ayo Ya, pulang. diantar. Sampai situ aja jangan naik bis, belum selesai acaranya. Iya, silakan Ustadz Maulana, mohon izin. Izin Habib daun sasam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Tepuk tangan dulu buat ibu yang luar biasa. Ibu Komisa yang Masya Allah, Tabarakallah. Mengajarkan buat kita semuanya untuk jauh lebih peduli. Ingat Allah memberikan ujian kepada hambanya untuk melihat kemampuan mereka dalam melewati ujian tersebut. Karena semua manusia akan diuji. Betul tidak? Nah, tinggal bagaimana kita ridho enggak? Sabar enggak? Bisa melihat nikmat enggak dalam ujian itu? Sehingga kita menjadi orang yang lulus dalam ujian tersebut. Mohon maaf tanpa menggurui karena ujian itu akan mengangkat derajat kita. Iya. Mau naik kelas? Mau. Ikut ujian. Ikut ujian. Tidak mungkin. Maka tidak mungkin orang bisa naik kelas tanpa diuji dulu. Maka semakin tinggi keimanan seseorang, maka semakin tinggi juga ujiannya. Mohon maaf. Yang hilang dompetnya pasti yang punya dompet. Karena yang tidak punya dompet tidak bakalan kehilangan dompet. Karena memang tidak punya dompet. Jadi seperti itu. Jadi sekali lagi ujian itu bagaimana kita keridhaan, kesabaran, mengambil kenikmatan. Dan satu lagi untuk mengangkat derajat kita. Masya Allah. Tepuk tangan buat Ustadz Maulana. Terima kasih banyak Ustadz Maulana. Jamaah. Seneng gak kalau dikasih hadiah? Bener. Paling seneng hadiahnya apa? Duit. Ada yang seneng emas? Ada yang seneng sembako? Ada lagi nih Bu ya. Bapak semua jamaah yang di rumah juga ya. Hadiah
yang gak berbentuk materi tapi jauh lebih indah yang telah Allah berikan kepada kita lewat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kira-kira apa hadiahnya ya? Nah, Masya Allah ya. Di spesial Isra Mi'raj hari ini di Islam Itu Indah kita akan bahas tema yang luar biasa yang berhubungan juga dengan Isra Mi'raj. Apa sih temanya? Temanya adalah Allah kasih hadiah sholat. Masa iya kita nggak mau? Masya Allah. Tepuk tangan dong Bu, Masya Allah. Sebelum kita lanjut membahas tema kita pagi hari ini ya, kita lihat lagi sebuah video tayangan tentang hidup lagi capek-capeknya. Lihat dua anak makan bersama jadi ingin selalu bersyukur. Masya Allah, ini dia tayangannya. Dong Bu, Masya Allah, luar biasa, nikmat banget, bahagia banget ngelihatnya makan berdua sama saudaranya ya. Ya Allah senang banget kita Berkah, kan. makanya Nabi bilang makanan satu cukup berdua, Masya makanan Allah. dua cukup bertiga, makanan tiga cukup berempat. Gitu waktu kita mondok. Oh Masya Allah, takbir, Allahu Akbar. Dan ini buat jamaah Islam Itu Indah di Masya Allah luar biasa ya. Kita harus selalu bersyukur atas segala pemberian Allah kepada kita. Betul apa betul? Tapi ada pemberian Allah yang luar biasa seperti tema kita pagi hari ini adalah Allah memberikan hadiah sholat. Sebagai bentuk rasa syukur kita dengan apa yang Allah berikan ini kita harus apa yang harus kita lakukan nih Bib nih. Mohon izin penjelasannya. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. Izin Ustadz Maulana, Ustadz Syam, Mas Fadli, ibu-ibu semuanya dan yang di rumah. Isra wal Mi'raj. Ada hadiah yang Allah Subhanahu wa taala berikan buat kita yang sayang sekali kalau kita sebagai umat Nabi, sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala melalaikan hadiah tersebut. Apa hadiah yang terbesar? Apa yang hadiah yang paling nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita? Namanya sholat. Sholat ini Masya Allah hadiah yang Allah berikan sampai kita. Sampai sangat nikmatnya Nabi. Itu Nabi pernah berkata kepada Bilal, ya Bilal atau qum ya Bilal fa'arihna bis-salah. Bangun wahai Bilal, segarkan, senangkan hati kami dengan mengumandangkan adzan untuk sholat. Jadi sholat ini hadiah, bukan beban. Ingatin, sholat ini hadiah. Ingat ini kita nih semuanya di mana yang mengaku umat Nabi. Sholat ini bukan beban. Tapi hadiah, orang yang melakukan sholat itu mendapatkan ampunan dosa dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Jadi Nabi sampai mengatakan as-salah khairul mawdu'. Tempat yang terbaik seorang hamba, Nabi bilang, tempat yang terbaik seorang umat itu sholat. Orang bisa berkata, oh kalau ditanya misalnya, apa kenangan terbaik engkau ketika hidup? Oh ketika saya berfoto dengan presiden misalnya. Bagus. Berfoto dengan presiden bagus atau tidak? Bagus, nggak apa-apa, suatu kesenangan. Oh kapan senang kau terbaik? Oh ketika saya lagi di Islam Itu Indah foto dengan Ustadz Maulana. Kenal dengan Ustadz Maulana? Masya Allah. Itu adalah suatu kenangan yang terindah. Dengan Mas Fadli, dengan Ustadz Syam, itu kenangan terendah. Tapi kenangan yang terindah setiap hari kedudukan kita itu paling bagus adalah ketika 5 kali satu waktu bersama Allah. Oh Masya Allah. Dengan apa? Sholat. Dengan Masya Allah. Sholat khairul mawdu'. Sholat itu tempat terbaik seorang manusia. Masya Allah. Makasih banyak Habib. Jazakallah khair. Tepuk tangan buat guru kita Habib Muhammad Syahab. Jamaah. Ada video lagi nih ya. Videonya ini mungkin sering dirasakan oleh jamaah studio dan juga jamaah yang di rumah nih. Bapak-bapak ataupun ibu-ibu. Apa sih tentang ujian ketika sholat? Coba kita lihat tayangannya. Ini dia. Dong Bu, Masya Allah. Yang namanya anak-anak gitu pasti pernah ngalamin ya? Bu pernah ngalamin, Bapak pernah Pak? Ada yang naik kita lagi ruku, naik anak kita di belakang.
Iya kan habis sujud naik ke atas ikut gendong. Kita takut jatuh anak kita ini Masya Allah luar biasa. Ada aja godaan ketika kita lagi sholat. Dan ini pertanyaannya Ustadz Syam nih, mohon izin nih Iya, ya. siap. Bagaimana caranya ya agar kita nih kalau bisa sholat nih pengennya tuh khusyuk. Biar kita bisa sholat kita diterima sama Allah. Mengingat sholat itu kan tadi sudah dibahas ya. Sebagai hadiah Allah kepada umatnya. Ini Masya Allah. Mohon izin penjelasannya. Silakan Baik, Ustadz Syam. bismillahirrahmanirrahim. Tepuk tangan buat Ustadz Syam. Tabi guruku Habib Muhammad, Ustadz Maulana, serta guru-guru kami yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Al-Qur'an surah Al-Hadid ayat 16. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. Belumkah tiba saatnya bagi orang-orang beriman agar hatinya khusyuk, tunduk khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa ma nazala minal haqq. Lalu setelah bicara tentang khusyuk, Allah bicara tentang Al-Qur'an atau berbicara tentang kitab. Artinya salah satu cara menuju khusyuk itu adalah mempelajari petunjuknya yang ada di dalam sini. Petunjuk bagaimana kita mengingat Allah ada dalam Al-Quran. Semakin orang dekat dengan Al-Quran, semakin dia mempelajari tentang Al-Quran, insya Allah semakin membantu dia mengingat Allah, semakin khusyuk dia dalam sholatnya. Yang kedua, kalau kita hubungkan dengan hadiah, hadiah apa sih maksudnya ini? Hadiah karena Nabi SAW pada saat itu berada pada Amul Huzni, tahun kesedihan. Nabi lagi sedih-sedihnya diundang sama Allah berjumpa dengan Allah. Ibu misalnya di Brebes, dihujat, dicaci maki, nggak ada yang senang sama ibu-ibu. Tiba-tiba ibu diundang ke Mekah, tinggal di Mekah, mau nggak? Mau, di Mekah dikasih istana, dikasih fasilitas, makan segala macam. Tiba-tiba disuruh pulang, balik lagi lah kamu ke Brebes, biar dihujat lagi. Mau nggak balik lagi? Gak mau. Nabi pun ketika berjumpa dengan Allah disuruh balik ke dunia. Gak mau balik lagi. Tapi Allah kasih titip oleh-oleh. Nih kamu boleh balik tapi ini ambil oleh-olehnya sholat. Maka disebut dengan hadiah. Ibu disuruh balik lagi ke Brebes dengan modal 271 triliun. Mau? Mau, ada modalnya 271 triliun. Banyak Ustaz Syam. Banyak modalnya. Bagi saya lah 100 lah ya. Sama, berarti ada hadiah sholat yang Allah berikan. Bagaimana caranya biar khusyuk? Dimulai dengan khusyuk ketika berwudu. Khusyuk ketika berjalan ke tempat sholat. Dimulai, bukan buru-buru, buka HP dulu. Bentar ya sholat dulu. Allahu Akbar, susah khusyuknya. Masya Allah, makasih banyak Ustaz Syam. Tepuk tangan buat Ustaz Syam. Hadiah terindah dari Allah buat hambanya yaitu sholat. Ini Masya Allah. Buat jamaah Islam itu yang ada di rumah jangan kemana-mana ya. Setelah ini kita lanjutkan lagi tema kita yang luar biasa di spesial Isra Mi'raj. Allah kasih hadiah sholat. Masa iya kita nggak mau? Yang di rumah jangan beda channel, tetap di Islam itu Indah. Jamaah.